Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, "Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak. Kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustadz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan, mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf. Karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama. Nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat. Wah, kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dibaca oleh hambaku, wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, ya Allah.
bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni? Apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh nggak mau kerja lagi. Mungkin nggak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya. Maka disebut dengan